Niat untuk memindahkan ibu kota Jakarta sudah muncul sejak tahun 50-an ketika penduduk Jakarta belum sebanyak sekarang. Ya, saat itu Presiden Soekarno sudah mewacanakan agar ibu kota pindah ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Presiden Soekarno memimpikan Palangkaraya menjadi ibu kota negara. Menurut Soekarno, Palangkaraya adalah kota di tengah-tengah Pulau Kalimantan, sedangkan Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Namun hingga akhir masa jabatannya, rencana pemindahan ibu kota negara ini tidak terrealisasi. Wacana pemindahan pusat pemerintahan Republik Indonesia juga muncul pada era Presiden Soeharto. Soeharto ketika itu berencana memindahkan pusat pemerintahan ke Jonggol, Jawa Barat. Menurut Soeharto, wilayah Jonggol dipilih karena dianggap paling realistis, hanya 40 km dari ibu kota Jakarta. Namun hingga Soeharto lengser, rencana tersebut tidak bisa direalisasikan. Sementara di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono muncul rencana memperluas wilayah Jakarta sebagai ibu kota menjadi The Greater Jakarta. Pemerintah berencana memperluas Jakarta hingga Sukabumi dan Purwakarta. Dan di era sekarang, pemirsa, wacana memindahkan ibu kota kembali muncul. Pemerintahan Presiden Joko Widodo mewacanakan pemindahan ibu kota keluar Pulau Jawa. Salah satu wilayah yang disebut untuk memindahkan ibu kota adalah Palangkaraya. Ya, wacana pemindahan ibu kota Republik Indonesia menyita perhatian masyarakat. Presiden Jokowi telah memilih Palangkaraya, Kalimantan Tengah sebagai ibu kota yang baru untuk mengurai kesemrautan di Jakarta. Pemindahan ibu kota rupanya bukanlah hal yang baru bagi beberapa negara di dunia. Bahkan dengan memindahkan ibu kota, negara tersebut sukses meratakan pembangunan dan perekonomian. Negara tetangga Malaysia memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Kuala Lumpur pernah merasakan hal yang sama dengan Jakarta. Sebagai ibu kota, Kuala Lumpur menjadi pusat pertumbuhan Malaysia. Akibatnya, Kuala Lumpur penuh sesak, sehingga menyebabkan kesemrawutan tata kota. Masalah kemacetan menjadi problem akut yang cukup menguras tenaga. Pada tahun 1999, pemerintah Malaysia berusaha mengurai kesemrawutan itu dengan memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Malaysia mengubah Putrajaya agar bisa layak menjadi pusat pemerintahan. Mulai infrastruktur jalan hingga pembangunan gedung-gedung baru dilakukan. Semua kantor pemerintahan dipindahkan. Hasilnya, pada 2013, Malaysia mengklaim pertumbuhan ekonomi berkembang signifikan. Sementara pemindahan ibu kota Myanmar dari Yangon ke Naypyidaw disebut-sebut sebagai peristiwa unik dalam sejarah. Keputusan yang diambil pada November 2005 didasari keputusan pemimpin junta militer Jenderal Tan Siew. Tidak ada penjelasan terkait mengapa ibu kota harus pindah. Banyak yang menuduh perpindahan itu adalah gagasan egois Jenderal Tan Siew. Naypyidaw mempunyai fasilitas yang relatif lengkap sebagai ibu kota baru. Yang tidak dipunyai kota itu hanya satu, penduduk yang dinamis. Dengan luas 4.800 km persegi atau 4 kali ukuran New York, Naypyidaw relatif kosong. Sementara di benua Kangguru, perpindahan dari ibu kota Melbourne ke Canberra berangkat dari masalah yang sama seperti Indonesia. Kepadatan penduduk di Melbourne terjadi sangat cepat, sehingga pemerintah membuat sayembara internasional untuk menentukan ibu kota baru. Dengan persyaratan, ibu kota yang baru itu harus memiliki wilayah yang luas dan memiliki taman kota yang besar. Maka pada tahun 1927, ibu kota Australia berpindah ke Canberra. Namun tak serta-merta meninggalkan ibu kota yang lama. Melbourne tetap menjadi pusat bisnis dan perekonomian.